Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Saya rindu sekali melihat tangan-tangan itu pada sore hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Sore hari ini kita boleh berada di tempat ini. Itu tidak kebetulan, tapi semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari saya berikan satu dulu sebentar. Haleluya, Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi beban saat ini, apapun yang menjadi masalah saat ini, sore ini mari nyatakan di dalam doa. Mari sore hari nyatakan di dalam pujian dan penyembahan. Sebab Tuhan adalah Allah yang tidak pernah lalai dan janjinya. Sebab Tuhan adalah Allah yang selalu menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau melihat tiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan Tuhan Yesus, keadaan yang sakit Tuhan, mari Tuhan sembuhkan. Keadaan yang lemah, mari Tuhan kuatkan. Setiap masalah yang boleh mereka alami Tuhan Yesus, mari Tuhan bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Sehingga pada sore hari ini ketika mereka pulang dari tempat ini Tuhan, mereka mengalami suatu lawatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Suatu kemenangan Tuhan Yesus pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Tuhan yang siap untuk memuji bersama nama Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Hanya dengan Allah saja kami tenang Tuhan. Sebab Dia selalu menyertai kehidupan kami.
baik Engkau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan kami terima Tuhan, terjadi di sini. Kau hadir di sini, kami rasakan kuasa yang terbatas Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi di sini, kesembuhan. Haleluya. Terjadi di sini. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap berdiri bersama nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya rindu sekali kita memberikan jabat tangan pada kanan kiri, buka belakang kita. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Silakan puji-pujian Tuhan sebagai kita semua. Tuhan
Allah kita bertata atas setiap pujian umatnya. Kita mau jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga ketika bunyi firman Tuhan disampaikan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Hanya ku temui di dalam Yesus.
pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban. Hanya Tuhan dalam Tuhan bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai. Sama-sama katakan haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia, yes, thank you Lord. Hatiku tenang, walau banyak rintangan, penuh tantangan. Yes. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali lewat pujian ini bahwa bersama Yesus hati kami damai. Ampunkan kami kalau ada di antara kami hari-hari ini mencari kedamaian di dunia sana. Kami tidak akan pernah menemukannya karena dunia hanya berjanji, tapi yang pasti menepati janji-janjinya cuma satu pribadi, yaitu Yesus. Ajarkan kami hari ini apa yang menjadi bagian kami ketika Yesus sudah melakukan bagiannya terhadap kami, yaitu kami siap menjadi suratan-suratan Kristus yang diutus dengan belas kasihan. Ajar kami, terima kasih kami dedikasikan, wakafkan, proyeksikan pujian penyembahan kami, bahkan pemberitaan firman hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan tadi, amin. Haleluya. Saya diberkati saudara. Ya, di luar Yesus tidak ada kedamaian, saudara. Dan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Alkitab yang katakan bukan pendeta Royal Purba. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ada satu Blaise Pascal katakan begini. Blaise Pascal katakan, saudara, ada satu loh dalam hati kita ini yang tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh Roh Kudus, yaitu yang memberikan damai sejahtera, bukan saja damai sejahtera, tapi yang melampaui segala akal. Katakan sama-sama dengan saya, melampaui segala akal. Oke, baik ya. Orang dunia berkata, tak kenal maka tak sayang, maka saya perkenalkan dulu diri saya. Ya, ada tisu nggak ya? Ini, tahu kan tisunya? Ini mimbarnya agak basah. Ya, sorry Pak Gembala. Terima kasih. Oke, ya. Oke, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah sahabat baik daripada Pak Gembala kita. Nanti Selasa kita akan berangkat bareng-bareng ke Manado, saudara. Karena ada satu pelatihan nanti di sana untuk pria-pria, bapak-bapak, saudara. Saya namanya Royal Purba. Saya asli Pematang Siantar. Tapi istri saya, Christina Friska Siahaan, sudah lahir besar di Jakarta. Mertua saya ada di belakang Citraland di Grogol sana ya. Ini Christina Friska Siahaan, istri saya. Ini Royal Purba. Saudara, anak kami dua, Asia Angela Slin Purba. Kenapa saya perkenalkan diri Bapak Ibu yang kekasih? Karena saya memang bukan orang terkenal, betul ya? Kalau udah orang terkenal, nggak perlu perkenalkan diri. Oke, anak saya yang pertama dokter, ya, Asia Angela Slin Purba, dia tamat dari UPH. Bapak Ibu yang kekasih, dia sekarang dokter di Rumah Sakit Hermina di Bekasi. Anak saya yang satu lagi, Daniel Jevanya Purba, sekarang lagi studi di Jerman, saudara. Dia ambil satu bidang studi chef di Jerman,
dan nanti tahun depan dia akan selesai. Kami tinggal di Bekasi, tepatnya di Jaga Permai, gereja kami di GBI New Life Community Kemang Pratama. Baik, Bapak Ibu yang kekasih, saya percaya sore hari ini kita tangkap sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Saya berikan judulnya adalah diutus dengan belas kasihan. Katakan sama-sama 2, 3 ya. Diutus dengan belas kasihan. Being sent with compassion. Nah, saudara, pembahasan yang lagi hot saat ini adalah isu keselamatan. Betul nggak, saudara? Di mana-mana, saudara yang kekasih, orang lagi bahas yang namanya isu keselamatan, saudara. Nah, orang Kristen kadang-kadang yang kurang pengertiannya, saudara, ketika ditanya keselamatan, kadang-kadang saudara yang kekasih, kita ini gampang menjawabnya. Oh, ada bapak ibu yang baru datang. Silakan ibu-ibu. Ya, saya tunggu ya. Oke, belum masuk kok ke poinnya. Oke, saya tunggu. Silakan duduk di depan aja, di depan, ibu. Silakan. Oke, belum masuk kepada pokok poinnya. Ya, saya nggak lama-lama khotbah sore hari ini. Ada 75 poin yang mau saya sampaikan, saudara. Ada 200 poinnya. Jadi totalnya 275 poin, saudara. Bilang sama samping kiri kan, jangan lama-lama pak. Mau warisan kami bilangnya kan. Haleluya. Oke, nah kembali saya katakan begini, saudara yang terkasih. Kembali saya katakan begini. Ya, ada pembahasan yang lebih hot sekarang. Izin Pak Gembala saya turun. Pembahasan yang paling hot sekarang, saudara, adalah isu daripada keselamatan. Betul nggak? Nah, kalau kita nggak hati-hati menjawabnya, sebenarnya jadinya menyakitkan hati orang. Meskipun Alkitab memang di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain daripada Yesus, betul nggak? Tapi perlu sebenarnya saudara yang kekasih, waktu kita ditanya tentang keselamatan, kita perlu yang namanya kebijaksanaan atau hikmat untuk menjawabnya, betul nggak? Kenapa? Kalau orang sudah skeptis, kesan pertama kepada kita, maka mereka tidak tertarik bukan kepada saudara saja, tapi yang kedua kepada gereja di mana saudara berkomunitas. Yang ketiga kepada Yesus. Mereka tidak akan tertarik. Mahatma Gandhi pernah berkata begini, saudara. I like your Christ, I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Yesus aku suka, keren. Tapi orang Kristen. Bahkan artikel beberapa waktu yang lalu saya baca, saudara yang kasih, ada yang menuliskan, dikatakan, ya, seandainya saya orang Kristen memahami, ya kan, memahami khotbah Yesus di bukit saja, hari ini mungkin saya sudah menjadi orang Kristen, kata Mahatma Gandhi. Saya baca, saudara, saya baca di satu artikel. Bayangkan, saudara yang kasih, Kubilai Khan, salah satu saudara kaisar daratan Cina, pernah bertemu dengan Matteo Polo dan Niccolo Polo. Dia berkata, baptis orang-orang saya. Siapa Matteo Polo dan Niccolo Polo? Dia adalah paman dan papa daripada Marco Polo, penjelajah dunia. 40 tahun ditunggu, saudara yang kasih. Tidak datang Matteo Polo dan Niccolo Polo. Maka mulutnya nggak bisa dipegang. Mahatma Gandhi ketemu orang Kristen yang manner dan sikap dan attitude-nya tidak seperti Kristus. Mengecewakan. Makanya kita susah, saudara. Jadi harus hati-hati. Ketika kita membicarakan keselamatan, yes, absolutely. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Betul, saudara? Tapi waktu menjawabnya, saudara yang kasih, kita nggak pernah menerangkan kepada orang-orang apa yang dikatakan Roma 10. Apa yang dikatakan Roma 10? Tolong dibuka. Mari buka Alkitab, saudara. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan aha. Saudara bersemangat, amin. Yang bersemangat katakan haleluya. Kita belajar hari ini di equipping, di empowering, saudara. Kerinduan gereja ini nanti saya terangkan. Kerinduan Pak Gembala, saudara, cuma satu. Saudara menjadi suratan Kristus dan orang lain tidak perlu digembar-gemborkan gereja di sini. Orang lain akan bertanya, di mana gerejamu, di mana komunitasmu. Maka tempat ini saudara nggak penuh. Apa? Saudara tidak muat lagi, saudara tinggal satu ketika. Roma 10, 13 sampai dengan 15. Sama-sama, 2, 3 ya. Sebab akan diselamatkan. Terus. Tetapi bagaimana mereka berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak
Diutus seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nah saudara, ternyata begini. Kenapa ada orang yang diutus ditolak, saudara yang kekasih? Ternyata saudara yang kasih, orang yang diutus tersebut tidak membawa berita baik, yaitu Injil, tapi membawa beritanya sendiri, betul nggak? Anggap nggak sampai saat ini? Kan saudara? Diutus berarti saudara, di misi itu ada 5 saudara. Yang pertama adalah saudara yang kekasih, vision casting. Vision casting, ini saya lagi vision casting saudara. Lagi cerita kepada saudara tentang apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara nanti akan direkrut untuk menjadi pengerja-pengerja, karena Matius 9 berkata, bukan tuayan yang bermasalah, tapi pengerjanya, betul nggak? Yang ketiga, saudara akan di-training. Jadi apa saudara yang pertama? Vision casting. Ini saya menceritakan kepada saudara, itu vision casting. Yang kedua, saudara akan direkrut nanti. Yang ketiga, saudara di-training menjadi pengerja-pengerja. Itu bagian saya. GBI Pusat Saudara yang kasih, salah satu bagian saya untuk men-training pengerja-pengerja. Yang keempat, baru saudara diutus, yaitu send and deploy. Yang kelima, saudara, maka saudara yang kasih yang diutus nanti saudara, maka akan diperhatikan. Itu namanya care. Jadi vision casting dilempar kepada saudara yang kasih kerinduan Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ya kan, saudara akan direkrut menjadi pengerja, karena ternyata tuayan sudah disiapkan, pengerjanya yang kurang, dikatakan Matius 9. Yang ketiga, saudara akan di-training. Yang keempat, saudara yang kasih akan send deploy. Yang kelima, maka saudara yang terkasih, nanti satu waktu akan ada yang care, yang perhatikan saudara juga dalam waktu diutus. Kita adalah eklesia. Yes! Gereja adalah eklesia, ek dan kaleo, dipanggil keluar bukan ke dalam. Tapi perlu kita ternyata di sini saudara, di training, di equipping, di empowering untuk kita mengerti, betul nggak? Karena begini, banyak banget orang Kristen jemaat-jemaat sekarang. Kalau ditanya tentang Tritunggalannya nggak tahu, betul nggak? Makanya belepotan. Akhirnya Bapak Ibu yang kasih berantem, betul nggak? Saudara jangan suka melihat debat. Saya nggak suka. Yesus nggak suruh kita debat. Dia suruh kita, saudara yang kekasih, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 disuruh jadi apa? Jadi saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Gak disuruh debat loh. Saudara perhatikan ya, survei. Saya survei kecil-kecilan. Dari hasil berdebat, gak ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ayo Pak Saudara. Ayo Saudara. Jadi apa saudara? Ternyata begini. Saya catat Bapak Ibu yang kekasih, hello. Ya, Alkitab tadi berkata, boleh ke ayat tadi lagi, dikatakan begini saudara yang kekasih, ya. Bicara keselamatan harus dengan pengertian yang benar, apa yang dicatat Alkitab, tapi bukan berdebat, tapi justru saudara menyampaikannya dengan kasih, yaitu agapao. Alkitab berkata saudara yang kekasih, justru dengan kasih menyampaikannya, dengan saudara kelembutan, maka orang akan melihat, mereka akan tertarik. Tapi dengan debat saya nggak percaya. Alkitab ini berkata, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Indah, Injil itu indah. Amin. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Injil adalah berita baik, good news. Injil adalah saudara yang kasih keselamatan, berita keselamatan. Injil saudara yang kasih adalah Yesus yang menyelamatkan. Bapa saudara memilih kita. Yesus saudara yang kasih yang menjadi yang eksekutor keselamatan. Roh Kudus saudara yang memeteraikan kita. Jadi saya mau berkata, ayat sebelumnya, mulai ayat 13, dikatakan begini, permasalahannya, kita kadang-kadang saudara, ya kan, kita kadang-kadang, kita nggak bisa menjawab isu yang ada di luar sana, yaitu tentang keselamatan. Harusnya yang kita persoalkan sekarang, bukan debat tentang keselamatan, saudara, tapi ayat ini, saudara. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan, akan diselamatkan. Yes, tidak perlu diperdebatkan, karena ini absolutely. Tuhan nggak perlu ditolong. Ayat 14 dikatakan apa saudara? Tetapi ini yang harusnya kita pahami, betul nggak? Setuju nggak saudara? Setuju saudara? Ini yang harus kita pahami, Bu. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Siapa mereka saudara yang kasih? Halo, yang dikatakan Matius 28 19-20, yaitu apa? Bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Itu namanya etne. Bangsa itu adalah kuantiti, tapi murid adalah quality. Bagaimana cara memindahkan bangsa menjadi murid? Sekedar kuantiti menjadi quality. Halo?
Bapak Ibu diberkati hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, haleluya. Amin saudara. Anak saya yang dokter, saya bilang sama dia, pesan, sayang, kalau kamu melayani orang sakit, makanya setiap dia berangkat mau praktek ke rumah sakit, saya pesan gini, sayang, lakukan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain ya. Excellent. Kerjakan baik, layani mereka dengan kasih, betul nggak? Ya, doakan dulu mereka, betul nggak? Nangkap nggak? Ketika mereka didoakan, nanti ketika mereka sembuh, bukan jarum suntikmu yang diingatnya mereknya apa dan obatnya. Tapi siapa? Siapa yang menyembuhkannya, yaitu Yehovah Rafa dan Yehovah Jireh. Yehovah Rafa adalah penyembuh. Yehovah Jireh yang menyediakan segala yang dibutuhkan orang itu, termasuk kesembuhan. Anak saya di Jerman, saya katakan begini, sayang, kamu bukan sekedar sekolah loh ke Jerman. Saya bilang sama Daniel, kita pernah berhutang sama Jerman. Jerman kirim misionarisnya kemari, betul nggak? Sekarang Jerman itu lagi gini iman mereka. Ya, dan kebetulan kamu sekarang yang diutus ke sana, sayang, betul nggak? Kamu sekolah bukan sekedar sekolah. Kan sekolahnya bukan sekolah kerohanian, kan sekolah masak, betul nggak? Saya bilang sama dia, kebedaannya aja kita sekolah masak, Bang. Di sana ada BPK, betul nggak? Dia bilang ke Jerman aja, Bang. Sekolah masak kamu di sana, tapi kamu adalah duta kerajaan Allah. Ya, adik-adik, perhatikan baik ya. Nanti kapan-kapan saya akan cerita sama kalian. Kenapa anak saya bisa kuliah di UPH? Kenapa anak saya bisa kuliah di Jerman? Waktu saya perkenalan tadi, pasti saudara bilang saya orang kaya kan? Amin. Nanti kapan-kapan saya cerita. Kenapa mereka bisa sekolah? Ya kan? Haleluya. Ya, kenapa saya katakan nanti kapan-kapan saya akan ceritakan sama kalian. Biar diundang lagi saya kemarin. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Saya mau berkata kepada saudara, maaf ya, adik-adik perhatikan saya. Adik-adik perhatikan saya. Orang tua perhatikan saya. Ya, kamu jangan konsentrasi sama masa depan anak kamu. Saudara belum pernah lihat statement ini kan? Belum pernah dengar ini kan? Baru kali ini kan? Saya baru temukan ini. Selama ini, dan dulu Bapak kita juga konsentrasi dengan masa depan. Lalu anak-anak zaman now nggak usah konsentrasi dengan masa depannya. Konsentrasi aja dengan masa sekarangnya, betul nggak? Siapkan dia masa kini takut akan Tuhan. Jangan goblok juga, betul nggak? Maka masa depan menantikan dia, Bu. Beasiswa banyak banget sekarang di mana-mana. Jangan ragu, Bapak. Kami nggak ada uang, Pak. Dari nenek kami nggak mungkin lah jadi dokter. Aku ganteng cuma turunan, Pak. Gitu tanjakan jelek lagi gitu, betul nggak? Apalagi orang Batak itu, betul nggak? Sudah. Kadang-kadang orang Batak ini kadang-kadang banyak banget masalahnya dalam rumah tangga. Orang Batak yang belum bertobat ya. Orang Batak aja saya contohkan biar aman saya pulang. Padahal waktu pacaran enak banget. Yang perempuan bilang antarkan dong Bang ke Jakarta naik motor. Ya, yang laki-laki bilang dek jangankan ke Jakarta, ke Palestina pun abang antar tau betul. Dulu kemana-mana dinaikkan ke atas motor. Pinggangnya masih 24. Udah 42 baru satu naik kaki istrinya di jalan motornya, betul nggak? Dulu kemana-mana pegang goting abang. Sekarang dipegang gotingnya, sakok ikan bulan-bulan kan betul nggak? Ibu-ibu satu kali ada orang Batak tiap pagi diantar suaminya kerja. Gitu turun istrinya dari mobilnya, dibukakan suaminya mobilnya. Iya kan? Datang teman istrinya, dia bilang, Eda, jadi tiap hari Eda diantar suami naik mobil. Dibukakan tiap hari mobilnya ya, dibukakan pintu mobilnya. Ya kan? Istrinya itu bilang, saudara, enggak Eda, baru kali ini dibukakan suamiku pintu mobil. Jadi selama 15 tahun ini enggak pernah dibukain. Enggak. Kenapa? Enggak dibukain pintunya. Kenapa dibukain pintunya hari ini? Memang hari ini pintu mobil kami rusak, enggak bisa dibuka dari dalam dengan cepat. Bilang sama samping kiri kan, kampret tuh suaminya gitu. Ya kan? Perempuan-perempuan juga harus bertobat. Gitu pulang suami ke rumah, langsung ditanya, berapa setoran? Kalau banyak mandir panas. Ya kan? Kalau sedikit mandir hangat. Kalau banyak, ya kan? Gitu. Kalau sedikit setorannya, mandir panas kok, biar belepu kok. Ya, kalau banyak mandir hangat papi katanya, betul kan? Haleluya. Oh, waktu baru pacaran kasihnya. Gimana kita mencintai jiwa-jiwa? Kalau saudara pengen kasih sesama kita aja nggak saling mengasihi, betul nggak? Dirimu aja nggak kamu kasih. Halo suami-suami, istri kamu itu kan diri kamu, betul? Kalau kita tampil ini, kalau kita marahi saudara pengen kasih itu nggak benar. Boro-boro kita berbicara tentang jiwa. Pak, Bapak mau bicara misi atau bicara tentang keluarga? Saudara, semua berangkat dari rumah. Discipleship start from home, not from
public school, bukan di international school, bukan di sekolah, saudara, tapi dari rumah berangkatnya. Ada orang yang bilang sama saya, Bapak Ibu yang kasih, Bapak nggak perlu Pak cerita banyak dan segala macam tentang keluarga. Kami udah lihat anak-anak kamu terpimpin, betul? Ngapain banyak bicara lagi tentang keluarga saya? Lihat aja hasilnya gitu kan. Kenapa, saudara? Ya, kadang-kadang kita gitu, saudara. Gimana kita nggak mengasihi diri kita sendiri, saudara? Banyak kali cerita kita, saudara. Banyak bacot. Orang Kristen nggak perlu banyak bacot, nggak perlu NATO. You know NATO? No action, talk only. No action, talk only. Ya, harusnya menjadi Kristen Natal. Now action, talk later. Nanti ngomong, sekarang kerja dulu. Satu ketika ada bapak-bapak, saudara pergi ke pasar burung. Ada 3 burung di pasar itu, saudara. Bapak ini tanya sama tukang burungnya, saudara, Pak, burung ini berapa satu? Begini kan langsung nyanyi, pintar banget. Oh, kalau ini yang pintar Pak, 350. Ini yang satu lagi belum begini kan, udah nyanyi, saudara. Kalau ini berapa Pak? 500. Yang satu lagi ada yang diam aja burungnya. Kalau ini berapa Pak? Yang diam ini 5 juta. Oh, lebih mahal yang diam daripada yang 2 ini Pak, yang pintar nyanyi ini. Tukang burungnya bilang, sebentar dulu Pak, Bapak tahu nggak? Ya, lagu yang dinyanyikan 2 burung yang pintar ini, lagu ciptaan yang diam ini, katanya. Bilang sama samping kiri kan, ngeri juga itu burung. Ya. Bilang sama samping kiri, kembali ke laptop Pak, bilang, sebelum lupa. Nah saudara perhatikan baik, yang persoalannya sebenarnya kita debatkan saudara, bukan tentang keselamatannya. Absolutely, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, betul Pak? Yang harusnya saudara yang kekasih yang kita bicarakan apa? Ayat 13, 14, 15. Tetapi bagaimana mereka, bangsa-bangsa itu yang sekedar kuantiti, dipindahkan menjadi orang yang punya quality. Dikatakan kepadanya, jika mereka nggak percaya. Alkitab berkata dengan mulut mengaku, hati percaya. Orang diselamatkan. Simple enough. Nah, saudara, haleluya. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar dia? Jadi bagaimana orang percaya, saudara, kalau kita tidak memperdengarkan tentang dia? Bagaimana mereka dengar tentang dia jika tidak ada yang ngomong? Betul nggak? Loh, kita nyanyi melulu. Yahweh, Rabbah, Elohim Shaddai, Jireh Adonai, semanifestara. Lagi orang Batak nyanyinya dulu waktu baru bertobat, baru menikah. Apa nyanyinya saudara? I love you, I love you, I love you. Betul nggak? Sekarang nyanyinya apa? Nyanyinya apa saudara? Zalmaito, Zaimasude, Zaimaholana, Nagabe korbanmu, Mari suang, Arimanang tiki, Sude alani, Ningi palsu, yang sudah katakan yes. Kenapa? Saudara, ini persoalannya. Bagaimana mereka percaya jika tidak mendengar dia, bukan mendengar perkelahian tentang Yesus, tapi mendengarkan kabar baik. Yang kita perdengarkan adalah perkelahian. Itu yang saya sebut. Firman-nya nggak pernah salah, tapi cara memperdengarkannya yang salah. Kenapa? Cara memperdengarkannya yang salah. Anak saya yang laki-laki, halo adik-adik yang laki-laki, perhatikan saya ceritakan sama anak saudara. Anak saya yang laki-laki, minus 15 di Jerman, nggak minum wine, nggak rokok. Karena apa? Bapaknya udah cerita. Waktu mereka sejak kecil udah saya doakan dalam kandung. Saya ceritakan siapa saya. Dengarkan saya bapak-bapak. Kalau saya bisa dipakai Tuhan, saudara pun bisa. Kamu gak lebih rusak dari saya. Kelas 6 SD udah kena ganja saya. Kelas 4 udah tahu seks saya. SMP saya sudah jual ganja. SMA sudah bandar narkoba saya. Dulu saya balap saudara. Sekolahnya pindah-pindah, 3 bulan sini, 3 bulan di sana. Makanya sampai sekarang bingung saya reuni di mana. Kuliah hancur. Bapak Ibu tahu, saya terbang ke Jakarta, saya baru transaksi narkoba. Terbang saya ke Jakarta, bertemulah dengan Christina Friska Siaan. Ditolongnya lah saya dijembatani untuk bertemu dengan Tuhan. Makanya sampai sekarang saya bisa ambil sekolah doktor, saudara. Ada seorang wanita yang menjadi penolong, Edzer Kenneth Doe. Orang yang memperlengkapi untuk mencapai tujuan ilahi. Itu perempuan. Makanya kalian perempuan-perempuan ingat, kalau kamu nggak semakin maju diajak pacarmu yang laki-laki itu, berarti laki-laki itu bukan dari Tuhan.
Kalau kamu diajari buka Alkitab, nanti dari Tuhan. Kalau diajari buka baju, bukan dari Tuhan. Kalau datang cowokmu ke rumah, shalom tante, ada Ita tante. Bonar, ada Ita, ada. Bawa Alkitab dia yang tebal itu, betul nggak? Itu ketemu sama Ita, langsung bilang, Ita, shalom. Mari kita buka Mazmur 1 sampai 150. Betul. Ya kan? Haleluya. Ya kan? Anak saya bilang gitu. Kami di rumah punya power statement loh, your royal family. Pray every day, respect with parents, respect with teachers, study every day, loyal and forgiveness with friends. Saya katakan begitu. Setelah kami mengucapkan itu doa, jarak 6 jam, ya, 6 jam saudara, perbedaan waktu kita dengan Jerman. Nanti jam 12 malam kami doa, tiap malam. Makanya lihat kantong mata saya tebal banget saudara. Tiap malam jam 1 tidur, belum lagi persiapan khotbah. Saya doakan anak-anak saya. Mau berangkat anak saya, kalau malam dia prakteknya yang dokter, saya doakan. Itu bapak-bapak. Saya bilang jaga kekudusan, bukan jaga diri. Kalau kamu jaga diri, pakai kondom kamu gak hamil. Tapi kalau jaga kekudusan, colek-colek gak boleh. Ayo masalah. Oh iya. Sebenarnya gak usah berantem. Menyampaikan namanya aja kabar baik, good news. Masa ada orang menyampaikan kabar baik, good news? Saudara-saudaranya kabar baik ya? Ada nggak gitu? Menyampaikan kabar baik itu karena kabar baik berarti saudara baik, betul nggak? Nggak ada debat, nggak ada berantem saudara, betul nggak? Namanya aja good news, Injil yang menyelamatkan. Orang nggak percaya nanti itu menyelamatkan karena apa? Waktu memperdengarkannya nggak baik dan tidak ada janji keselamatan waktu memperdengarkannya. Jadi apa masalahnya? Bukan keselamatan yang bermasalah. Karena janjinya adalah ya dan amin. Absolutely di bawah golongan ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain Yesus. Masalahnya begini. Bagaimana mereka dapat percaya kepada mereka jika nggak dengar? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? 15. Dikatakan apa? Halo. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kalau di sini-sini aja kita kapan mereka dengar edamu, layemu, namburu, nantulanmu, betul nggak? Koko cicimu kapan dengar? Lalap kita marpungu-pungu ison, betul nggak? Kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi, kumpul lagi, betul nggak? Tetap kita nyanyi. Tuhan, inilah hidupku, ini aku, Tuhan, utuslah dia, betul nggak? Kenapa saudara? Kita nyanyi. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Itu pulang ketemu sama inang bau kita, ketemu sama lai kita, ketemu sama koko kita, ketemu sama cici kita. Kita belum saling maafkan. Apa mereka bilang? Makan tuh gereja lo, makan Yesus lo, makan keselamatan. Karena lo pun gak beres. Aman saya pulang ke mulai. Wajahnya udah berubah semua ini kayaknya. Nangkap sesuatu hari ini? Saya mau berkata, persoalannya di sini. Bagaimana mereka mendengar, bagaimana mereka percaya, kalau tidak ada yang diutus, yaitu eklesia. Tempat ini equipping, empowering. Tempat ini engkau dilatih keluar, nanti bawa lagi jiwa. Terus saudara kasih. Makanya saya katakan, tidak sampai pun 1.000, tidak sampai pun 500 jemaat kita di sini. Saya bukan sedang berbuat, no problem. Tapi apa saudara kasih? Marlauro, kata orang Batak. Datang, berangkat. Datang, berangkat. Datang, berangkat. Tapi terisi terus. Betul? Nah, saudara? Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa saudara yang terkasih hari ini? Ternyata begini saudara. Saya mau berkata, ternyata dikatakan begini. Sama orang Kristen apa saudara? Mereka sudah tahu firman Tuhan. Mereka sudah tahu bagaimana teori diutus 5 tadi. Vision casting. Saudara yang terkasih. Mereka tahu rekrutmen. Saudara yang terkasih. Mereka sudah di training. Mereka saudara yang terkasih sudah di send, deploy. Mereka saudara yang terkasih ada gereja yang care. Tapi masalahnya apa saudara? Perhatikan baik. Mereka saudara dan baik orang-orang Kristen permasalahannya saudara. Salah satunya harganya apa? Nggak berkeliling lagi. Karena apa? Nyaman. Iblis makanya bilang gini. Gak usah berdosa. Gak usah berdosa. Jangan berdosa. Unang pailaw. Jangan berdosa.
tapi jangan berkeliling. Yang kedua, kalaupun berkeliling, tidak lagi melihat saudara yang kasih. Lihat baik, klik. Tidak lagi melihat, lihat baik. Orang tiga ini, klik. Ada, ya, ayat selanjutnya. Ya, tidak lagi saudara melihat orang yang lelah, terlantar, dan tidak tergembalakan. Betul nggak? Nah, kamu masih berkeliling, tapi nggak lihat orang yang lelah ini, yang terlantar dan tidak tergembalakan. Yang lelah, terlantar, dan tidak tergembalakan. Tidak selalu orang yang miskin, betul nggak? Halo, makanya saya katakan begini, saudara yang kasih, nggak usah rebutan jiwa. Saya berkata, ini pesan buat kita semua, Pak, jangan pindahkan ke tempat ini, karena saya tahu cara pengajaran daripada gembala saudara. Dia tidak suruh saudara pindahkan ke jemaat orang lain kemarin. Tapi ternyata masih ada 3 kategori ini di tengah-tengah kita. Betul? Siapa dia? Yang lelah, yang terlantar, yang tidak tergembalakan. Bawa ke tempat ini. Gak usah rebutan. Kenapa? Kita masih punya segmen yang mau kita rebut. Yang mana saudara kasih? Orang yang lelah. Katakan yang lelah. Katakan yang lelah. Katakan yang terlantar. Yang tidak tergembalakan. Orang yang mati rohani masih banyak, gak usah pindahkan. Gitu Pak Gatot. Gak usah berantem sama gereja lain. Makanya Pak Gatot gak terlalu takut saudara buka di sini investasi saudara pengen kasih gedung di sini puluhan juta sewanya. Dia gak terlalu takut karena masih ada 3 kategori ini. Ayat ke atasnya, ayat 35. Dikatakan begini saudara. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Saya mau tanya sama saudara, ya ayat selanjutnya. Yesus ada belas kasihan, apakah dia karena melihat? Bukan, karena memang Yesus belas kasihannya. Dia adalah belas kasihan. Beda dengan kita saudara, perhatikan, melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37. Aha, ini dia. Apa kata Yesus? Maka katanya kepada murid-muridnya, sama-sama dengan keras, jemaat GBI Sungai Yordan Depok, 2, 3 ya. Boleh lebih keras lagi, 2, 3 ya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja. Jadi saya mau katakan kepada kita, pekerjanya yang bermasalah atau tuayannya? Ayat 38-nya dikatakan begini, untuk memastikan apa yang kita pertanyakan, sekaligus jadi jawaban apa yang kita pertanyakan. Karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Lucu loh ayat ini. Harusnya ayatnya, karena itu mintalah kepada yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan tuayan. Betul nggak? Yang dikirimkan bukan tuayan, tapi pekerja-pekerja. Ini Bu, Bapak Ibu, angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Bapak Ibu maaf. Jangan bangga kamu jadi jemaat yang datang dan pergi. Hit and run. Harusnya Bapak Ibu berkomitmen. Harusnya bukan saja jadi jemaat, tapi harus jadi pengerja yang siap untuk diutus, memenangkan, memperhatikan dengan peka. Yaitu apa? Dengan belas kasihan. Saudara kasih siapa? Orang yang lelah, terlantar, dan tidak tergembalakan. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Yang siap katakan yes. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Kenapa saudara kasih ayat 39 dikatakan begini, saudara yang kekasih. Ayat 39-nya, siapa yang pernah lihat ayat 39-nya? Siapa yang pernah lihat? Ini orang Kristen semua nggak sih? Bilang sama-sama yang kiri kan, nggak ada 39-nya bilang. Dan gue tambah-tambah ya bilang. Nah, saudara? Haleluya. Jadi saudara kekasih, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan. Tuayan sudah ada? Yang sekarang saudara dibutuhkan pelayan-pelayan bagi saudara pekerjaan Tuhan di tempat ini. Apa yang hilang daripada kita? Kamu mungkin lihat orang yang lelah, orang yang terlantar. Mungkin kamu lihat saudara kekasih, orang yang tidak tergembalakan. Masalahnya apa saudara? Sudah hilang compassion dan belas kasihan daripada hati kita. Apa compassion? Ketika kita melihat orang, ada yang namanya masgul. Bunda gulana kita melihat orang lain. Bapak Ibu, saya harus bersaksi kepada saudara. Saya pelayanan saya, saudara yang kekasih, maaf ini saya saksikan bukan untuk kesombongan. Sudah full Bapak Ibu yang kekasih. Tahun ini. Dan tahun depan udah ada saudara yang memberikan jadwal kepada saya. Saudara, ternyata saya pelajari. Kalau saya masuk dalam comfort zone,
Bahaya juga ternyata saudara. Makanya ada saudara nyanyi, di luar banyak angin, betul nggak? Nah saudara, semakin tinggi saudara kasih orang di kipas-kipas akan semakin jatuh. Bahaya. Kalau udah sibuk saudara dari mimbar ke mimbar, nggak ada lagi saudara yang dipikirkan. Cukup di rumah, hari Minggu saudara kasih melayani. Senin sampai Sabtu ada pelayanan dan segala macam. Orang Batak bilang udah rade semuanya. Betul? Bahaya. Saya dan istri sekarang memikirkan yang lain. Apa? Kami buka sekolah-sekolah di daerah. Kami sekolahkan anak-anak orang lain. Saudara, kami kuliahkan anak-anak orang lain. Kami cari bantuan. Dan saudara yang kasih, saya juga memotivasi perusahaan-perusahaan. Dapat uang yang memotivasi, kita kasih sama anak-anak orang lain. Dan segala. Saya siksa daging saya. Karena Alkitab berkata, roh penurut daging kita yang lemah. Saya siksa daging saya ini supaya jangan nyaman, betul? Supaya jangan nyaman, saudara. Saya cari yang lain, saudara. Tuhan, apalagi yang mau kerjakan? Kurang kerjaan nggak? Kan anak saya sudah selesai, saudara yang dokter. Yang di Jerman sebentar lagi selesai, betul nggak? Udah nyaman banget nggak? Lalu, kami pikirkan anak orang lain. Kami pikirkan keluarga-keluarga lain. Orang yang terlantar, orang yang lelah memikirkan anaknya nggak bisa sekolah, bahkan yang tidak tergembalakan. Rumah saya, saudara yang kasih kosong di Pematang Siantar. Ya, rumah itu diserahkan papa mama saya sama saya. Papa mama saya, saudara yang kasih sudah meninggal. Saya akan buat nanti rumah itu jadi sekolah dan jadi gereja dan house of restoration. Orang-orang yang narkoba nanti mau saya bawa ke sana, suruh main bass mereka di sana, diberdayakan. Tung, 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 tung. Karena mereka nggak terberdaya. Ada 3 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu yang kasih. Dimiliki, merasa dimiliki, dan memiliki. Sense of belonging. Yang kedua, sense of worthiness. Yang ketiga, sense of competence. Merasa berharga dan merasa berdaya guna. Orang yang lantar tidak tergembalakan, ada kemungkinan mereka nggak punya kebutuhan dasar ini. Kenapa mereka hilang, Bapak Ibu yang kasih? Kita lalap menyanyi di sini. Kita sibuk dengan retorika agamawi. Kita sibuk beribadah. Nggak kita bawa pulang apa-apa. Mau nggak pulang dari sini? Dapat sesuatu nggak? Kita fokus. Jangan fokus sama jemaat orang lain. Fokus aja sama 3 itu. Tepuk sama samping kiri kanan. Bro bilang. Bro. Ses bilang. Halo, yuk. Ya, ibu, bapak, fokus sama yang 3 itu aja, betul nggak? Bilang sama-sama. Yang pertama siapa? Yang lelah. Bilang sama-sama. 2, 3 ya. Yang lelah. Yang kedua apa? Yang terlantar. Yang ketiga apa? Yang tidak tergembalakan. Apa kita bawa untuk menemui 3 orang ini? 3 kategori orang. Apa yang kita bawa? Belas kasihan. Yang lain baca nanti Kisah Para Rasul. Saudara yang kasih. Kisah Para Rasul 1 dan 2. Bagaimana jemaat mula-mula, betul nggak? Mereka apa, saudara? Membagi hidup mereka. Yang pertama, saudara, tiap hari mereka membagi hidup sesuai dengan apa dikatakan. Nanti baca Kisah Para Rasul 1 sampai 2. Saudara, mereka membagikan sesuai yang mereka punya. Jangan berpikir memberkati orang lain, saudara. Kamu belikan mobil, kamu belikan motor, kasih uang 1 juta. No, kamu punya doa, saudara. Kasih doa. Yusuf, waktu datang saudara-saudaranya, saudara, lihat baik. Dia berkata apa? Jangan takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anak. Dia sanggup menanggung makan. Jangankan makan keluarga, makan bangsa pun dia sanggup. Tapi apa dikatakannya? Demikianlah ia menghiburkan mereka dengan apa? Perkataan. Jadi kamu nggak punya uang, saudara, perkataanmu bisa menghibur orang, saudara yang kasih. Tapi masalahnya begini, kamu nggak punya uang, kata-katamu pun nggak mau dipakai Tuhan untuk menghiburkan orang lain, masuk neraka kau. Halo, yang setuju katakan yes, yang setuju katakan amin. Siapa yang diberkati hari ini? Amin. Dan Bapak Ibu, ngopung aja pergi ke Bandung dia, dilihatnya supir bus ngantuk, dikasihnya kacang mete. Dia kasih kacang mete, saudara. Ngantuk supir itu dikasih kacang mete. Gitu habis dimakan supir itu kacang mete, dikasih opung-opung ini lagi, saudara yang kasih kacang mete. Supirnya heran, opung nggak mau kacang metenya. Supirnya heran, kok dikasihin sama aku kacangnya terus? Emang opung nggak suka kacang mete? Oh bukan nggak suka, cu, gigiku kan nggak ada lagi loh. Tadi kenapa opung beli kacang mete? Oh bukan, cu. Tadi waktu mau naik ke bus aku mampir dulu di Indomaret, di Alfamart.
Aku beli Silver Queen, aku encok coklatnya, kacangnya buat kamu, katanya saudara. Bilang sama samping kiri kan, oh pun itu aja tahu belas kasihan dia. Haleluya. Saya naik rekor bilang. Amin saudara. Diberkati hari ini, amin. Diberkati saudara. Jadi apa saudara? Berbelas kasihan dengan apa yang kita miliki dan bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Amin. Membelah laut merah, saudara yang kasih, apa dikatakan Tuhan sama Musa? Apa yang ada pada. Anggap, saudara, karena kita cuma bagikan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Semua diberkati hari ini, amin. Semua diberkati, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Oke, sampai sini tahu ya. Jadi tuayannya saudara yang kekasih gak bermasalah. Yang bermasalah adalah apa? Kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pekerja-pekerja. Pulang dari tempat ini nanti saling menasihati saudara. Dan katakan dan ingatkan di komsel. Ada komselnya apa ya? Ingatkan di komsel-komsel nanti. Pak Pendeta Royal Purba kemarin bukakan sama kita. Tuayannya ada 3. Hari ini coba biasakan saudara, ketemu sama teman-temanmu nanti satu gereja di tempat ini saudara, salaman saudara, coba bilang lelah, terlantar, dan tidak tergembalakan. Sama-sama, 2, 3 ya, lelah, terlantar, dan tidak tergembalakan. Terus tutup dengan gini, belas kasihan, belas kasihan, belas kasihan. Jadi gaya hidup kita, maka tempat ini dipenuhi. Kemungkinan besar, secepat mungkin saudara, kita akan saudara kasih punya gedung yang dahsyat karena nggak muat jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau ke PowerPoint saya, PowerPoint. Haleluya. Nah saudara, makanya saudara kasih Rasul Paulus berkata begini saudara, ternyata Pak Gatot ini pujian sama dia saudara, bukan gereja megah, bukan gereja mewah serta jemaat banyak, tapi bagaimana orang bisa berhasil di tempat ini, bukan berhasil ekonominya. Banyak gereja sekarang mengajarkan prosperity. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu akan diberkati, kamu akan kaya. Tidak semua orang juga mengalami seperti itu, betul nggak? Ada yang Yesus luaskan saudara untuk menguji iman kita saudara yang kasih apa? Supaya hidup kita struggle. Tapi rancangannya dikatakan Yeremia 29:7. Yeremia 29:11. Rancangannya tidak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju katakan amin. Apa kerinduan kira-kira pelayan di tempat ini untuk saudara-saudara jemaat? Haleluya. Dan Pak Gembala, apa kerinduannya? Bukan gereja mewah, bukan saudara jemaat yang banyak saja. Ngapain banyak tapi nggak produktif, betul nggak? Lebih bagus sedikit tapi produktif dan Tuhan katakan ini jemaat yang aku suka. Aku berkenan. Saudara perhatikan, makanya Rasul Paulus berkata begini, kerinduan para pelayan, bukan Rasul Paulus, ini tulisan saya. Kerinduan para pelayan dan pelayanan di tempat ini, di mana Anda saat ini sedang diajar untuk bertumbuh, adalah supaya tiba waktunya Tuhan akan pakai Anda menjadi apa? Surat Kristus yang dapat dibaca semua orang. Hal tersebut adalah sebagai deklarasi tulisan pelayan kami, bahwa kami adalah pelayan yang telah melakukan pekerjaan baik. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca semua orang. Boleh maju satu orang laki-laki, berada kamu maju. Haleluya. Waktu muda gantengnya saya kayak gini, saudara. Haleluya. Ya kan? Makanya cewek-cewek dulu kalau lihat saya, mereka lari, saudara. Haleluya. Datang lagi tapi saudara, datang lagi. Haleluya. Ada yang bilang, benci bawa bawang, katanya. Enggak, saudara. Sehat saya. Pelayan di tempat ini. Pak Gatot boleh dampingi saya? Paulus keras. Dia katakan, gue nggak perlu surat pujian dari lo. Nah, apa? Dia hanya mau saudara, lu jadi suratan Kristus. Kami layani ini jemaat. Ya Pak. Ternyata begini, Alkitab ini berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, betul nggak? Jadi waktu kami layani kalian, kami sedang menulis saudara pengkasih, menulis nilai-nilai firman Tuhan. Halo, gitu kamu pulang, kamu jadi suratan Kristus yang dibaca. Tapi suratan Kristus bukan suratan dunia, suratan Kristus. Coba ibu-ibu 3 orang berdiri. Waktu dia pulang, mereka saudara yang kekasih heran dan berdecak kagum.
Betul nggak? Haleluya. Coba ibu berdiri. Ya berdiri 3 orang, berdiri 3 orang. Ada yang bilang memang saya udah mau pindah dari gereja ini. Kamu berdiri saya. Kamu berdiri. Ibu waktu melihat dia berubah, betul nggak? Ibu nanya nggak gerejanya di mana? Iya. Saya tahu. Nanti kita ngobrol ya. Kamu sedang khotbah. Kalau berhasil ini persembahan kasihnya bagi 2 kan? Oke. Iya, Bu, jujur. Ibu kaget tadi ya. Aduh. Maaf ya, Bu. Tapi kan mama aku. Nanya nggak ibu di rumah? Bisa berubah. Saya pulang ke pematang siantar, orang nanya, kapan kamu ditanya orang? Ketika orang nggak mengerti kamu. Kalau kamu dimengerti, gak ditanya. Kamu kalau masih merokok, masih narkoba, masih minum-minum sekarang, kamu gak ditanya teman kamu. Kalau kamu masih pacarannya cara-cara dunia, anak muda, pegangan tangan dan cium-ciuman, kamu gak ditanya teman-teman. Karena itu gaya hidup dunia. Kapan mereka tanya kamu? Kok bisa jaga kekudusan? Baru kamu bilang, karena ada Roh Kudus yang mengingatkan. Ya, ibu tanya dia, kok berubah kamu sayang? Di mana gereja kamu? Diapain kamu di gedung itu? Baru dia bilang, tahu nggak omong? Tahu nggak, Oma? Saya diberikan firman di sana dan segala macam. Makanya nggak usah posting-posting di FB-mu di mana gerejamu. Perubahan hidupmu aja dilihat orang, maka orang akan tanya, di mana kalian ibadah? Orang Medan bilang, ngeri kali perubahan. Nah, sudah. Oke, itu silakan duduk ya. Nanti persembahan kasihnya bagi 2 kita ya. Terima kasih Pak Teman. Anggap sampai sini Bu, diberkati nggak hari? Diberkati. Terus apa dikatakan? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah suratan Kristus yang diutus oleh Tuhan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging. Kenapa Rasul Paulus berkata begini Bu? Karena dia lihat saudara kekasih, bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa, di situ juga mereka menyembah berhala. Berarti saudara kekasih perhatikan baik, ya. Kadang-kadang saudara kekasih perhatikan baik, ya. Yang dianggap saudara tuntunan adalah menjadi tuntutan bagi orang yang nggak mengerti, itu nggak? Nggak berubah mereka. Tapi dikatakan apa saudara? Haleluya. Demikian besarnya keyakinan kami. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Sanggup menjadi pelayan-pelayan suatu perjanjian baru. Perhatikan baik. Pelayan-pelayan suatu perjanjian baru. Coba angkat tangannya semua pelayan-pelayan. Boleh maju ke depan dengan cepat, pelayan-pelayan. Yuk, silakan, cepat maju, pelayan. Cepat maju. Haleluya. Saya nggak yakin ini cepat memenangkan jiwa. Dipanggil aja lambat. Maju, pelan-pelan. Yuk, sini. Ya nggak mau masuk neraka mereka biar. Ya. Biar nggak apa-apa. Sini ke tengah. Pelayan perjanjian baru. Saya mau tanya dulu sama jemaat. Bu, silakan serius. Pelayan perjanjian baru. Berarti orang-orang yang kita layani adalah apa? Bahayanya begini, Bu. Kami melayani pelayan perjanjian baru dengan saudara yang kekasih nilai-nilai perjanjian baru. Tapi jemaat-jemaat yang kami layani, banyak mereka mindsetnya, attitude-nya adalah orang-orang ahli Taurat dan Farisi perjanjian lama. Kasian nggak mereka? Makanya saya mau berkata kepada pelayan-pelayan, jangan marah dengan mereka-mereka. Karena kita semua pelayan perjanjian baru sedang melayani juga sama dengan itu, paralel. Bahwa kita sedang melayani adalah orang-orang di akhir zaman. 2 Timotius 3 bilang apa? Apa saja orang-orang yang kita layani? 2 Timotius 3. Dikatakan apa ciri-ciri orang akhir zaman Bapak Ibu yang kasih? 2 Timotius 3. Ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus. Haleluya, manusia akan mencintai dirinya sendiri, katakan mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Terus, 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garam, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Makanya waktu dengar khotbah pendetanya, dia berkata, udah tahu aku ayat ini.
Haleluya. Ayat 5. Haleluya. Ini dia. Secara lahiriah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Halo. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Jangan marah dengan jemaat-jemaat. Bapak Ibu jemaat-jemaat coba pegang dadanya semua, dada kirinya. Ada nggak kira-kira salah satu yang menjadi ciri tadi di antara kita? Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Ada nggak? Halo, garang, suka mengkhianat, cinta uang, menyombongkan diri, sok tahu, betul nggak? Ada nggak di antara kita? Saya mau berkata, halo pelayan-pelayan perjanjian baru. Rasul Paulus tadi katakan apa? Kalian adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Orang-orang yang kalian layani adalah orang-orang pada masa akhir zaman. Jangan marah manner dan sikap mereka. Hadapi mereka. Karena apa? Kalau mereka engkau layani dengan serius, bukan dengan puji-pujian buat kamu, iya kan? Maka mereka satu ketika menjadi suratan Kristus. Itulah yang menjadi kebanggaan orang di tempat ini dan pelayan-pelayan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Silakan. Haleluya. Ya, silakan dulu. Oke, ke PowerPoint saya. Saya mau berkata kepada saudara, perhatikan baik saudara yang kasih. Halo, ya, dikatakan begini saudara yang kasih, ya. Tetapi sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu perhatikan baik, Rasul Paulus berkata begini, Rasul Paulus, saya rasa kami tidak perlu memperlihatkan kepada saudara surat pujian dari siapapun, dan dari saudara pun tidak memerlukan surat pujian. Pak Gatot boleh maju ke depan nggak Pak? Bacakan Pak, tolong ini Pak. Surat pujian yang saya perlukan ialah saudara sendiri. Pak Gatot, silakan Pak. Bilang sama jemaat Pak. Jemaat boleh berdiri kan? Jemaat boleh berdiri kan? Boleh main keyboard, saya undang ke depan. Main keyboard. Bacakan Pak. Surat pujian yang saya perlukan adalah saudara sendiri. Kapan Pak Bapak membanggakan surat pujian hasil daripada pelayanan Bapak ini? Katakan Pak ini Pak. Setiap orang yang melihat perubahan yang baik dalam hati, saudara akan mengetahui bahwa kami telah melakukan pekerjaan yang baik di antara saudara. Mereka dapat melihat bahwa saudara adalah surat dari Kristus dan kamilah yang menulisnya. Boleh nggak kita berikan tepuk tangan yang paling meriah? Pak Gatot bagi mereka. Jadi Pak Gatot dan pelayan perjanjian baru di tempat ini siap melayani saudara apapun tingkah laku saudara. Tapi satu tujuan, Pak Gatot nggak perlu surat pujian daripada saudara. Yang dia butuhkan, dia berkata saudara, surat pujian saudara terima kasih kami. Ya, dikatakan apa saudara terima kasih? Yang saya perlukan ialah saudara. Apa saudara? Nah, saudara, Pak Gatot katakan sesuatu sama mereka. Saya perlukan. Saya tidak bisa sendiri. Ya, nggak mampu. Saya butuh jemaat semua untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan rencana Tuhan di gereja ini. Dan saya tidak akan sempurna tanpa saudara. Bapak Ibu maaf, kami tidak ada settingan tadi ya. Ada kita janjian Pak Gatot? Tidak ada. Nggak ada janjian ya Pak ini Pak. Maaf. Jadi kalau kita bersama-sama, kita bisa sempurna untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk saya, bukan untuk pribadi masing-masing, bukan untuk gereja, tapi untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Pelayan-pelayan berdiri semua. Yuk, kita panggil berdiri semua. Pelayan-pelayan letakkan tangan di dadanya. Pelayan-pelayan. Baca yang di atas. Baca yang di atas. Ya, baca yang di atas. Pelayan-pelayan. 2, 3 ya. Surat pujian yang tertulis dalam hati kami, yang dapat dibaca semua orang, adalah jika setiap jemaat siap berkomitmen untuk tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Yuk, sekali lagi. 2, 3 ya. Surat pujian yang tertulis di dalam hati kami. Jemaat saja. Bukan jemaat. Pelayan saja. Pelayan saja. Yuk, silakan. Surat pujian yang tertulis di dalam hati kami yang dapat dibaca semua orang adalah jika setiap jemaat siap berkomitmen untuk tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Oke, sekarang jemaat pegang tangannya, pegang dadanya, dada kirinya dengan tangan kanannya. Baca sama-sama dengan keras, Bapak Ibu yang kasih. Kami tidak berpuas diri hanya sekedar menjadi jemaat setia saja, melainkan kami akan memenangkan jiwa-jiwa lewat perubahan hidup kami yang siap dibaca orang lain sebagai deklarasi bahwa kami adalah surat pujian
pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Sekali lagi, jemaat-jemaat, sama-sama, 2, 3 ya. Kami tidak berpuas diri hanya sekedar menjadi jemaat setia saja, melainkan kami akan memenangkan jiwa-jiwa lewat perubahan hidup kami yang siap dibaca orang lain sebagai deklarasi bahwa kami adalah surat pujian pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Yuk sama-sama baca. Yang pelayan membaca untuk pelayan, yang jemaat membaca untuk jemaat. Sama-sama kita baca bagian masing-masing. 2, 3, ya. Suara pujian yang tertulis dalam hati kami yang dapat dibaca semua orang adalah jika setiap jemaat siap berkomitmen untuk bertanam, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Baik, mari angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sama-sama angkat tangan. Tuhan ini beri keberanian, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela menyenangkan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Oh, 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 Tuhan ini, amin, amin. Oh, keberanian, salulah roh yang rela menyenangkan. Itu yang ku. Saya mau tanya sama saudara, oh saudara rebutan saudara seperti gereja lain, rebutan WL, rebutan saudara kasih singer, pemain musik dan segala macam. Saya mau berkata kepada WL, kepada singer, kepada pemain musik, oh saya pindah-pindah di sini talentamu akan maksimal. Masih kurang saudara kasih, masih kurang banyak pekerja kita. Belum ada saudara kasih, ya, belum ada saudara kasih namanya orang-orang yang bersorak-sorak di sini, betul nggak? Oh, betul nggak? Belum ada saksofon. Semua talentamu saudara kasih masih saudara terakomodasi di tempat ini. Setia tempat ini. Yang masalah saudara bukan tuayan banyak pekerjanya. Saudara ada orang yang lelah terlantar, saudara kasih tidak tergembalakan. Siapa itu? Bisa jadi koko cicimu, bisa jadi edamu, bisa lainmu, bisa lambormu. Hei anak muda, kamu nyanyi sini lebih dari pemenang. Temanmu di sana, help, kamu sibuk di gereja. Datangi mereka, gembalakan, karena mereka sudah lelah mencari yang namanya damai sejahtera. Mereka terlantar. Kadang-kadang mereka terlantar dalam komunitas. Saudara, orang-orang yang mati rohani, bawa kemari. Dengan apa saudara? Halo, dengan apa saudara? Saya mau berkata kepada saudara, dengan perubahan hidupmu menuju kepada keserupan dengan Kristus. Ingat, melayani bukan beban tapi anugerah. Karena kasih anugerahnya tidak bisa kita balas saudara kasih keselamatan yang diberikan. Makanya ada Pancasola saudara. Yang pertama sola gracia, yang kedua sola Kristo, yang ketiga sola scriptura, yang keempat saudara sola fide, yang kelima soli deo gloria. Makanya kita katakan segala pujian hormat kepada Tuhan, karena kita nggak bisa bayar keselamatan yang diberikan. Sola gracia, sola Kristo, sola fide, sola scriptura. Siapa itu? Saudara pulang ke tempat ini, izinkan tulis di handphone nanti saudara satu namanya, VIP list, very important person. Edamu, papamu, temanmu, tuliskan satu, bawa pulang. Layani dia serius besok, karena dia sedang lelah, sedang terlantar. Gembalakan di tempat ini. Mungkin teman kerjamu. Maka Tuhan berkata, satu ketika waktu kita dipanggil, sabaslah bersama-sama dengan aku. Jangan fokus kepada masalahmu.
Jangan fokus hanya saudara kepada kekurangan ekonomimu. Pak, Bu, maafkan saya. Saya mau berkata kepada saudara, habis token listrik di rumahmu sama token listrik di rumah saya. Sama bunyinya, Bu. Betul nggak? Nggak langsung di rumah kami pendeta, token listrik bunyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Enggak. Sama bunyinya. Tapi kami nggak fokus sama masalah kami. Saudara, maaf Bapak Ibu, banyak banget orang yang berkata kepada saya, Bapak ini pasti orang kaya, punya uang banyak. Amin. Bapak Ibu, kami nggak punya deposito, saya nggak punya asuransi, cuma BPJS. Saya ada tabungan, saudaraku yang kasih. Tapi saudaraku yang kekasih, isinya saudara, waduh, kadang-kadang kemarin saudara pulang dari puncak pelayanan, saya cek tabungan saya saudara, 911, 9.111 rupiah tabungan saya. Tetap aja kan kamu. Orang luar aja tahu, orang di luar sana. Saudara, mungkin kau berkata, Pak, nggak ada masalah kami. Istriku gampang, mantap. Suamiku mantap, Pak, takut Tuhan. Anak-anakku takut Tuhan. Pak, kami di rumah nggak ada masalah. Karena setiap kami punya masalah, kami pergi ke Pegadaian. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Nah itu juga, Bu. Halo, hari ini catatkan ini, bawa pulang dan bawa jiwa-jiwa ke tempat itu. Dan gereja kita akan saudara kasih diutus. Baru kita adalah memang gereja eklesia yang diutus dengan belas kasihan. Yang setuju katakan amin. Angkat tangan bersama-sama. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forever. Buat hambanya Pendeta Royal Purba untuk firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan dimanapun Bapak melayani. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu untuk kita berdoa sambil kita mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang begitu luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku buat firman Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan Tuhan, jiwa-jiwa yang haus Tuhan akan Engkau, jiwa-jiwa yang terpuruk Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan untuk menemukan jiwa-jiwa tersebut Tuhan, untuk mengasihi jiwa-jiwa tersebut. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini, dan bagi yang belum memberi juga Tuhan memberkatinya dengan berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memberi, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja yang berat.
Terima kasih buat kesempatan yang Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah kita, saya melihat ya ada jiwa-jiwa yang baru nih pada sore hari ini. Mungkin kalau berkenan bisa bangkit berdiri, jiwa-jiwa yang baru pada sore hari ini. Mungkin kalau belum ada tempat ibadah, boleh datang lagi untuk minggu depan. Sama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk pengumuman, seperti biasa hari Sabtu akan diadakan ibadah Teens dan Youth. Bagi adik-adik yang merasa masih Teens dan Youth, yuk bergabung ya sama-sama supaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Ibadah telah selesai. Jemaat Tuhan, saya nggak kebangkit berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa doa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sudah dikasih untuk kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan menjadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Selamat sore, selamat hari Minggu.